Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama saya ajak kita pantau di Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan tempat saya melaporkan ini dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Sumedang terpantau relatif lancar dan dari arah sebaliknya juga masih terpantau cukup normal. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan tetap waspada. Jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat dan juga angkutan umum yang memarkirkan kendaraan di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan yang perlu Anda antisipasi. Dan di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Pemirsa, lalu lintas pada siang hari ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Dan dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang maupun Tegal Kota juga pada siang hari ini masih kondusif lancar. Belum terjadinya ada peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami menghimbau untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga, saya ajak kita pantau di Pospol Karanganyar. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Gombong yang akan menuju ke Seruweng terpantau cukup lancar. Dan dari arah sebaliknya juga masih terpantau cukup normal. Laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini juga masih dalam kecepatan yang normal berkisar dari 45 hingga 55 km per jam. Dan di lokasi yang terakhir saya ajak kita pantau di Mall Citowaru, Surabaya. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani masih terpantau cukup ramai dan lancar. Laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar dari 50 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan berkonsentrasi mengingat di sini ada pusat perbelanjaan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa serta masyarakat pengguna jalan, Korlantas Polri dan seluruh satuan kerja lalu lintas di seluruh Indonesia sedang melaksanakan operasi patuh dalam rangka menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan. Dan sudah dilaksanakan dari tanggal 14 Juli hingga akan berakhir di tanggal 27 Juli 2025. Dan dalam operasi patuh kali ini akan diprioritaskan pelanggaran yang berkendara melawan arus, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm SNI, menggunakan handphone saat berkendara, mengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, dan pengemudi dalam pengaruh alkohol. Untuk itu kami menghimbau untuk selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas dan untuk informasi lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, selamat siang dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Barito Timur atau Bartim terus menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan diri kepada masyarakat melalui program inovatif Satu Hari Satu Kebaikan yang digagas oleh Kapolres Bartim AKBP Edi Santoso. Inisiatif mulia ini menjadi landasan bagi jajaran Polres Bartim termasuk Polsek Dusun Tengah untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan bakti sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Program Satu Hari Satu Kebaikan ini menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga menambah ke sektor sosial kemanusiaan, memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu implementasi nyata dari program ini terlihat dalam kegiatan bakti sosial yang menyasar warga lansia yang hidup sebatang kara. Seperti yang dilakukan di rumah Nini Liana di Desa Netampin, Kecamatan Dusun Tengah, personel Polsek Dusun Tengah tidak hanya menyalurkan paket sembako, tetapi juga secara langsung melakukan pembersihan lahan pekarangan rumah. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian sosial yang mendalam, menunjukkan bahwa Polri hadir untuk memberikan dukungan moral dan material kepada mereka yang paling rentan. Dengan melibatkan berbagai personil dari Polsek Dusun Tengah, program Satu Hari Satu Kebaikan ini diharapkan dapat terus menebarkan kebaikan, menjalin kedekatan emosional dengan masyarakat, serta memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial di tengah-tengah warga Barito Timur. Polsek Asem Bagus Polres Situbondo melalui jajaran Babin Kaptipas dan Binmas menggelar kegiatan sosialisasi bertema Bahaya Judi Online, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Bahaya Nafsa.
kepada siswa baru SMP Negeri 1 Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Memukul temannya, nah itu bullying. Ya, ada yang pernah dipukul sama temannya? Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Negeri 1 Asembagus berlangsung di aula sekolah yang dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dan diikuti oleh 287 siswa baru. 2 personel Polsek Asembagus hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, yakni pejabat sementara Kanitbinmas Polsek Asembagus Bribka Herik Susanto dan Babin Kamtibmas Desa Asembagus Bribtu M. Hudan Tamimi. Kepala SMP Negeri 1 Asembagus Tutik turut hadir dan memberikan sambutan pembuka. Kepala SMP Negeri 1 Asembagus ini menyampaikan apresiasinya atas sinergitas antara kepolisian dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan perilaku negatif di kalangan remaja. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada para siswa sejak dini agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Materi sosialisasi diantaranya adalah bahaya judi online yang disampaikan oleh Bribka Herik Susanto yang menekankan dampak buruk judi online terhadap para pelajar seperti kecanduan, kerugian ekonomi keluarga, hingga potensi terlibat dalam tindak pidana. Selanjutnya, materi bahaya nafsa dan pencegahan kekerasan terhadap anak disampaikan oleh Bribtu M. Hudan Tamimi yang mengulas dampak penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza yang dapat merusak masa depan generasi muda. Bribtu M. Hudan Tamimi juga memberikan edukasi tentang pentingnya mengenali dan melaporkan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikologis. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, di mana para siswa terlihat antusias dan aktif dalam menyampaikan pertanyaan serta pendapat. Acara ditutup dengan harapan kegiatan sosialisasi edukatif diharapkan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk pembinaan karakter dan pencegahan kenakalan remaja. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Caranya ya tadi itu ya disampaikan ke Bapak Ibu guru maupun Pemirsa, sinergi antara Polri dan masyarakat terjalin erat di Desa Sofan, Kabupaten Pulau Talibau, Maluku Utara. Bersama warga, Babin Kamtibmas melaksanakan kegiatan gotong royong memperbaiki jembatan penghubung yang rusak di wilayah tersebut. Brigpol Dewi, personil Humas Polda Maluku Utara akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Sebagai bentuk sinergi Polri dengan masyarakat, Babin Kamtibmas Desa Sofan Pulau Taliabu melaksanakan gotong royong perbaiki jembatan yang rusak bersama masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Jembatan yang menjadi akses krusial bagi aktivitas warga mengalami kerusakan yang signifikan akibat faktor cuaca ekstrim dan usia pakai yang telah lama. Melihat kondisi tersebut, Babin Kamtibmas Desa Sofan segera berinisiatif untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan perbaikan secara swadaya, mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong. Dengan alat dan bahan seadanya, semangat kebersamaan tampak kuat antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Inisiatif ini menunjukkan peran aktif aparat kepolisian dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa yang vital bagi mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Babin Kamtibmas di tengah masyarakat bukan hanya terbatas pada menjalankan tugas keamanan dan ketertiban. Lebih dari itu, mereka juga berperan aktif sebagai penggerak pembangunan desa dan pendorong kesejahteraan warganya yang menunjukkan bahwa Polri senantiasa hadir sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat secara menyeluruh. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali.